Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan channel Sat TV yang tentunya akan menemani sayangku semua dengan alur cerita film India dari Raja Bollywood, yaitu Shah Rukh Khan, yang dalam filmnya berjudul Don 2 atau The King is Back, yang merupakan sebuah film trailer aksi India tahun 2011 dan sebuah lanjutan dari Don yang dirilis pada tahun 2006. Film ini menceritakan akhir dari Don yang bermula di Malaysia dan berpindah ke Eropa. Nah, Don yang sekarang menjadi raja perdagangan narkoba di Asia berencana mengambil alih kekuasaan narkoba di Eropa. Nah, penasaran kan gimana keseruannya? Langsung aja simak. Di tengah lautan yang luas, film ini pun dimulai, di mana Don yang telah sukses mengelabui para polisi sejak 5 tahun yang lalu pada film Don 1, yang sekarang membuatnya menjadi penguasa perdagangan narkoba di kawasan Asia, sehingga target Don selanjutnya adalah benua Eropa. Namun, pemasok narkoba di Eropa merasa khawatir jika Don menunjukkan dirinya, maka bisnis di Eropa akan terancam oleh keberadaan Don, dan hanya Jimmy Corgan yang berhasil merangkul mereka semua juga menyetujui keputusannya agar membunuh Don. Dan adegan berpindah ke Thailand. Don datang dengan menggunakan speedboat yang datang untuk tujuan ingin mengirim paket narkoba kepada Jarwan. Namun kehadirannya disambut dengan todongan senjata yang mengarah tepat di kepalanya. Karena Jimmy Corgan itu menjadikan nyawa Don sebagai syarat utama untuk siapapun yang mau memasuki perdagangan di Eropa, sehingga hal tersebutlah yang membuat adegan baku hantam di pembukaan cerita ini, sampai di mana Don pun berhasil melindungi dirinya dengan menghabisi Karwan dan juga pasukannya. Kemudian adegan berpindah di Kuala Lumpur, yang mana Roma telah menjadi bagian intelijen kepolisian Malaysia. Dalam pekerjaannya, Roma dibantu oleh Arjun, rekan setimnya yang sangat mengaguminya, bahkan berusaha untuk mengajaknya berkencan dan merayakan hari ulang tahunnya. Namun usaha itu terhenti ketika Malik menghubungi Roma, bahkan Roma pun pergi meninggalkan Arjun setelah menutup telepon dari Malik. Ternyata setelah 37 tahun bekerja dalam menangani kasus 186 kasus, Malik memutuskan untuk pensiun. Kabar itulah yang sangat mengejutkan bagi Roma. Roma berusaha meminta Malik untuk memikirkan keputusannya, namun keputusan Malik sudah tidak bisa diganggu gugat, bahkan Malik menyerah kepada Roma. Ketika Roma dan Malik berada di lobi, mereka dikejutkan dengan kemunculan Don yang menyapa mereka. Don datang dengan sengaja untuk menemui mereka. Don yang menyerahkan dirinya. Tujuan Don adalah menginginkan kekebalan mutlak terhadap hukum atas kasus yang menjadikannya tersangka. Tentu saja Malik nggak bisa memberikannya karena Don adalah buronan di semua negara. Lalu Don pun mencoba bernegosiasi. Apabila permintaannya dikabulkan, maka semua orang yang terlibat dalam jaringan dan buktinya akan diberikan kepada Malik. Malik yang mendengarkannya merasa tidak peduli, karena hukuman mati sudah tentu akan diputuskan pada Don. Alasan Don melakukan tindakan itu karena Don memiliki banyak musuh yang menginginkan kematiannya, dan Don memberikan kesempatan kepada Malik untuk mengetahui rahasia terbesarnya. Namun menurut Roma, jika kesempatan itu diberikan, apakah Don akan memberikan yang sebenarnya? Karena sudah berkali-kali Don telah berhasil mengelabuhi mereka, dan akhirnya sekarang Roma bisa melihat Don berada di balik jeruji besi. Ketika di dalam rumah tahanan, pertama kali yang menyambut kedatangan Don adalah Vardan, karena Vardan yang ingin sekali membalaskan dendamnya. Dia pun segera melakukan serangannya terhadap Don, dan Don mengetahui jika bahaya mendatanginya. Dengan sigap, Don dengan kelihayannya membuat anggota Vardan tidak sadarkan diri. Setelahnya, ketika kemarahan Vardan sudah tidak bisa dibendung, Don malah menghampiri Vardan dan menyapanya. Namun siapaan Don dibalas dengan pukulan dari Vardan, dan Don terjatuh
Namun dengan santai dia berkata jika kedatangannya ke sana adalah demi Vardan, namun Vardan tidak mempercayainya. Vardan mengancam Dawn dengan pisau di tangannya, namun dengan cepat Dawn membalikan posisi terancamnya kepada Vardan dan dengan maksudnya pun pergi menghampiri Dawn. Kemudian Dawn menjelaskan kalau kedatangannya ke sana adalah untuk membantunya melarikan diri, namun bertukar dengan satu imbalan yang masih dirahasiakannya. Dan Vardan tanpa berpikir panjang langsung menyetujuinya. Lalu sekitar 2 hari lagi, Vardan dan Dawn akan memulai aksinya. Dia harus mengambil sebuah botol yang berada di dalam karung bumbu masakan. Selanjutnya mereka harus menunggu beberapa hari lagi di mana pengacara Dawn akan datang ke rumah tahanan untuk mengirimkan barang yang telah Dawn pesan. Selanjutnya, Dawn yang bertugas sebagai cleaning service itu mengambil barangnya yang telah disembunyikan di dalam toilet. Kemudian Vardan diminta untuk menuangkan cairan ke masakan yang akan disajikan untuk para tahanan. Dan ketika malam menjelang, kekacauan pun terjadi di rumah tahanan tersebut. Napi yang makan masakan tersebut merasakan sakit di perutnya, lalu Dawn dan Vardan memanfaatkan situasi itu dengan cara menyamar sebagai petugas kesehatan dan mereka pun berhasil melarikan diri menggunakan mobil ambulan. Di sisi lain, Arjun yang bermaksud ingin menyatakan cinta kepada Roma terpaksa harus mengurungkan niatnya karena Roma mendapatkan kabar bahwa Dawn telah berhasil lolos dari penjara. Lanjut cerita, tibalah waktunya Dawn membicarakan imbalan untuk Vardan. Dawn mengatakan jika dulu Boris pernah menitipkan barangnya di kotak penyimpanan bank swasta yang berada di Zurich, di mana kuncinya hanya diberikan kepada Vardan dan Singhania. Vardan yang tidak mengetahui isi pada kotak tersebut pun bertanya pada Dawn, namun Dawn berkata jika dirinya akan mengetahuinya nanti. Lalu karena Dawn ingin memiliki apa yang ada di dalam kotak tersebut, maka ia meminta Vardan untuk memberikan kuncinya. Dengan terpaksa Vardan harus memberikan tahu lokasi yang berada di bandara Zurich beserta nomor loker dan kombinasi sandinya. Lalu Dawn meminta kepada Ayesha untuk pergi ke Zurich terlebih dahulu. Vardan yang meragukan Ayesha pun dipatahkan perspektifnya karena perkataan Ayesha di mana selain dirinya memiliki kecantikan pada penampilannya, ia pun memiliki keterampilan dalam membunuh. Setelahnya mereka langsung pergi ke Zurich dan mengambil barang milik Boris yang ada di kotak penyimpanannya. Setumpuk berkas dan sebuah kotak kecil menjadi sangat penting untuk dimilikinya karena di dalamnya tersimpan sejumlah barang bukti kejahatan yang telah dilakukan Fabian Kohl pada 8 tahun yang lalu. Dia adalah seorang presiden bank Deutsche Central di Jerman, di mana ia telah melakukan cara kotor untuk mendapatkan jabatannya dan menyingkirkan saingannya dengan rekayasa kecelakaan fatal yang mengakibatkan Vardan harus tewas seketika, dan yang membantunya untuk kejahatan itu adalah Singhania. Akan tetapi mereka tidak menyadari kalau pertemuan mereka telah direkam oleh Singhania. Dengan begitu Dawn ingin memanfaatkan barang bukti itu untuk memeras mereka melalui Divan yang menjabat sebagai wakil presiden di bank tersebut karena Dewan adalah orang suruhan Kohl yang bertemu dengan Singhania. Lalu Dawn menjelaskan rencananya di mana sekarang kantor pusat bank di Zibi berada di kota Berlin dan kantor tersebut menjadi tempat mereka untuk mencetak uang euro. Dawn kembali menjelaskan jika dia tidak menginginkan uangnya, akan tetapi Dawn hanya menginginkan cetakannya. Karena tujuan Dawn akan menghancurkan pusat mata uangnya ketika nanti uangnya yang lama digantikan oleh uang yang baru. Maka saat itulah Dawn menjadi seorang miliarder. Di tempat yang lain, mendapatkan kabar kalau saat ini Dawn dan Vardan sedang berada di Jerman. Lalu Malik meminta Roma untuk pergi ke sana dan menemui direktur intelijen Jerman yaitu Klaus Wetland yang akan datang di acara pengumpulan dana. Ketika Roma sampai di lokasi acara tersebut, dia langsung berjumpa dengan Tuan Wetland, lalu Roma pun mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan dibalas dengan sebuah candaan oleh Tuan Wetland. Selanjutnya acara pun dimulai dengan MC memperkenalkan Diwan sebagai tamu kehormatan mereka dalam acara tersebut. Tidak lama berselang, Ayesha datang bersama dengan seorang pria. Kemudian Ayesha langsung menghampiri Diwan untuk mengajaknya berdansa, sedangkan pria itu mendatangi Roma untuk melakukan hal yang sama. Namun tanpa disadari oleh Diwan,
Ayesha memasukkan sebuah ponsel di dalam sakunya dan setelahnya Ayesha dan pria itu segera pergi meninggalkan acara tersebut. Lalu Roma yang baru tersadar merasa jika ada hal yang janggal dengan pria itu. Tatapannya sama mirip dengan Don. Kemudian dibantu oleh Arjun, mereka mencari pria tersebut. Bersamaan dengan itu Diwan mendapatkan panggilan dari ponsel yang ada di sakunya, dan ternyata panggilannya berasal dari pria tersebut yang memintanya untuk melihat video yang ada di dalam kotak masuk. Dia sangat terkejut apa yang telah dilihatnya. Selain videonya, pria juga memiliki bukti dokumen bank yang menyatakan bahwa 1 juta dolar telah ditransfer ke rekening bank milik Singhania yang ditandatangani langsung oleh Diwan. Kemudian pria itu meminta Diwan untuk membicarakan kesepakatan mereka di dalam mobilnya. Akhirnya Roma pun berhasil menemukan pria itu dan segera mengejarnya. Sedangkan Diwan terkejut ketika melihat pria itu membuka penyamarannya yang ternyata adalah Don di balik semuanya. Dalam perjalanan mereka, Don mengatakan keinginannya untuk memberikan sejumlah informasi yang sudah dirincikan kebutuhannya di dalam ponsel yang ada di saku Diwan, dan Don hanya memberikan waktu kepada Diwan hanya 24 jam. Kemudian tanpa menyerah, Roma dan Arjun terus mengejar pria itu. Mereka pikir adalah Don. Karena Don menyadari kedatangan Roma dan Arjun, dia pun segera mempercepat laju pada mobilnya. Begitu juga dengan Roma dan Arjun yang tidak ingin melepaskan Don. Namun sampai di mana Don berhasil menghentikan laju mobil mereka untuk sementara dan menurunkan Diwan di sebuah stasiun kota. Saat mereka kembali menemukan Don, Roma pun terus mengejarnya, namun Don berhasil kabur dan menghancurkan tujuan mereka untuk menangkap dirinya dengan membuat kekacauan di jalan raya yang membuat mobil Roma harus terhenti dan terjebak di antara banyaknya mobil di lalu lintas tersebut. Di sisi lain, Diwan segera menyampaikan kabar buruknya kepada Cole, lalu sebuah perintah untuk segera menyingkirkan Don tentu didapatkan kepadanya. Tanpa berpikir panjang, Diwan segera mendatangi seorang yang terkenal sebagai eksekutor kematian. Dialah Abdul Jabbar. Dia menjelaskan keinginannya untuk membunuh Don dan akan memberikan langsung uang 5 juta euro sebagai bayarannya. Bersamaan dengan itu, Farda merasa khawatir karena persiapan mereka masih belum sempurna, meskipun Diwan telah membantunya. Seorang yang ahli dalam meretas sistem komputerisasi, dia juga sangat menggemari kepribadian Don. Lalu Don menawarkan pekerjaan untuknya sebagai peretas sistem keamanan gedung pusat di GB. Namun Samir menolak permintaannya. Mendengarnya, Don pun mengingatkan Samir akan perbuatan ilegalnya. Samir dengan panik menyangkalnya dan berkata, jika perbuatannya itu tidak ada bukti, maka tanpa bukti itu tidak bersalah, dan Don pun tersenyum mendengarnya. Selama 3 tahun Samir berhenti melakukan perbuatan ilegalnya. Don menanyakan perbuatannya ilegal dan mempertanyakan alasan semuanya. Samir menjelaskan bahwa jika alasannya adalah dia telah berjanji kepada kekasihnya yang bernama Yana untuk tidak lagi kembali melakukan sesuatu yang ilegal. Lalu Don mengingatkan ucapannya Samir kalau tanpa bukti dia tidak akan bersalah. Samir pun menyampaikan kabar bahagianya kepada Yana kalau dirinya berhasil mendapatkan sebuah pekerjaan yang baru di mana pada saat itu Yana sedang hamil, dan Samir terpaksa harus membohongi Yana dan dia juga berjanji bahwa mereka tidak akan pernah berpisah. Di sisi lain, Roma mencoba meneliti apa yang dilakukan oleh Don saat itu. Roma mendapatkan fakta terbaru kalau Don sudah menurunkan seseorang di sebuah daerah. Kemudian Arjun mengusutnya untuk menemukan saksi mata. Kemudian karena sudah sesuai dengan waktunya, Don menanyakan jawabannya kepada Diwan atas permintaannya. Selanjutnya, Don memintanya untuk bertemu di luar gereja katedral Berlin pada pagi hari. Mendengar kabar itu, Jabbar berniat melakukan tugasnya yang diperintahkan oleh Diwan untuk membunuh Don. Sekarang sudah berada di lokasi seperti yang diminta. Lalu Diwan mendapatkan panggilan dari Don untuk menaiki bis pariwisata yang akan berhenti di depannya. Selanjutnya Diwan bertemu dengan Don dan memberikan sebuah kaset yang berisi semua data yang diperlukan oleh Don. Nggak lupa juga Diwan menjelaskan secara rinci tentang tempat penyimpanan alat pencetak uang yang ada di lemari besi ruang bawah tanah. Setelahnya Don pun menahan Diwan di sebuah hotel dan meminta untuk menanti panggilan selanjutnya dari Don. Lalu saat Don turun, Jabbar bersama timnya langsung mengikutinya dan hal tersebut diketahui oleh Don jika ada orang yang tengah mengincarnya. Sehingga Don pun melakukan strateginya dan dirinya dapat lolos dari kejaran Jabbar dan timnya. Lalu Don yang telah sampai pada atap gedung kembali meloloskan dirinya dengan melompat ke bawah dari atap gedung tersebut, dan setelahnya Don pun tidak tinggal diam saat
Don telah sampai di tempat persembunyiannya yang dekat dengan gudang penyimpanan mobil rongsok. Jabar dan timnya kembali dikejutkan dengan mobilnya yang tiba-tiba terangkat menggunakan alat pengangkut berat yang ada di sana, dan ternyata Don sudah mengawasinya dan sejak Diwan pertama kali datang pada Jabar. Lalu Don pun memberikan penawarannya pada Jabar untuk dapat bergabung dengannya dengan bayaran 3 kali lipat dari jumlah uang yang diberikan oleh Diwan. Di tempat lainnya, investigasi Arjun membuahkan hasil yang maksimal. Ia mendapatkan seorang yang dapat melihat mobil Don yang berhenti di stasiun dan Diwan yang turun di dalam mobilnya. Dan selanjutnya Farda merasa keberatan dengan keputusan yang diambil oleh Don. Namun sebenarnya maksud dari Don adalah ia akan menumbalkan Jabar sebagai tiket mereka keluar dari gedung DJB. Lalu Diwan yang masih menunggu kabar dari Jabar dikejutkan dengan panggilan ponsel yang berasal dari Don. Karena Diwan yang sangat ketakutan memberikan semua file informasi yang dibutuhkan. Don berkata kepada Diwan jika dirinya akan mendapatkan kabar dari panggilan berikutnya. Di sisi lain, pada akhirnya Roma bisa mengingat identitas orang yang ada di sketsanya, di mana dirinya pernah bertemu dengan Diwan pada acara penggalangan dana amal. Setelah Samir memeriksa semua filenya, dia akan menjelaskan rencana strategisnya agar bisa mengendalikan semua komputer sistem keamanan gedung tersebut, kecuali pada lemari besi bawah tanahnya karena sistem keamanannya terpisah jauh dari pusatnya dan sumber listriknya juga sangat jauh dari lokasi tersebut. Lalu Samir pun menjelaskan alur sistem keamanan yang akan mereka hadapi termasuk masuk ke dalam gedung DZB. Keamanan pertama adalah bersekutu dengan Jabar untuk membunuh Don. Lalu Samir juga mendapatkan panggilan dari Yana. Mereka berbincang sebentar hanya untuk melepas rindu. Di tempat lain, Malik masih meragukan fakta yang di dalamnya ada Roma, namun Malik tetap mengizinkan Roma untuk terus melakukan penyidikan kepada Diwan. Selanjutnya Diwan sudah berada di lokasi yang telah Don tentukan, mendapatkan kabar kalau dia harus segera pergi ke DZB dan menantikan panggilan berikutnya. Setelahnya mereka pun semua bersiap untuk mengeksekusi rencananya sambil pergi terlebih dahulu menuju gedung DZB, sedangkan Jabar menunggu waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya Samir membuka laptopnya dan dengan mudah ia berhasil meretas komputer keamanan gedung DZB. Lalu tanpa disadari, Diwan ternyata Don berada di dalam bagasi mobilnya. Sebelum turun, Don meminta Samir untuk mengubah kamera CCTV yang ada di tempatnya. Selanjutnya Don segera masuk ke dalam dan Fardan sudah berada di lobi gedung. Namun Fardan mendapatkan informasi kalau Roma bersama timnya berada di belakangnya dan juga diminta untuk tidak menoleh ke arah belakang. Untungnya Fardan berhasil lolos. Kedatangan Roma ke sana adalah untuk bertemu dengan Diwan, sedangkan Fardan menemui Dr. Schneider. Di dalam ruangannya, Fardan harus mendengarkan presentasi yang disampaikan oleh Dr. Schneider. Kemudian Don terus melangkah menuju lokasi yang sudah ditentukan untuk memasang bom rakitannya di jalur lift gedung. Setelahnya mereka menunggu Don yang akan mengeksekusi bomnya. Ketika waktunya sudah sesuai, Don menekan tombolnya dan meledakkan bomnya. Seketika semua yang ada di dalam menjadi sangat panik dan lemari besi harus segera diamankan sebagaimana mungkin. Begitu juga Roma dengan timnya yang sudah berada di luar gedung mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Tidak lama kemudian Jabar bersama timnya datang menggunakan mobil damkar yang mereka segera masuk ke dalam untuk melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Don. Dan Samir segera menutup rapat semua pintu utama bersamaan dengan polisi yang sudah sampai di lokasi. Namun Jabar segera berada menuju gerbang pertama lemari besinya. Dengan cepat ia berhasil membersihkan semua rintangan yang ada di depannya, dan Jabar memberikan perintah untuk memindahkan sandera yang sudah mereka kumpulkan di sebuah ruangan. Setelah itu Don meminta Samir untuk mematikan cahaya lampu gedung yang terlalu terang untuknya. Lalu Don menghubungi Malik. Dia meminta kepada Roma untuk segera menarik serangan mereka. Bahkan Don pun membuktikan keseriusannya dengan meledakkan mobil damkar yang ada di jalan. Don juga mengancam akan meledakkan bomnya lagi jika ada yang berani mengganggunya. Selanjutnya mereka segera meledakkan pintu utama lemari besinya yang terbuat dari baja bersamaan dengan masker anti-gas yang sudah mereka gunakan dan aktif selama 3 menit. Ketika semuanya sudah siap, Don segera masuk ke dalam lemari besinya dengan cara merayap di bagian atas lemari besi. Namun ketika Don baru mengantongi 2 buah set alarm aktif dan pintu akan segera menutup. Dengan cepat Don keluar dari lemari besinya. Setelah Don memasukkan cetakannya ke dalam tas, tiba-tiba Fardan mengancamnya dengan mengarahkan pistolnya kepadanya. Fardan meminta cetakan tersebut diberikan kepadanya.
Kemudian Jabar mengungkapkan keinginan untuk membunuhnya, namun dia mempersilahkannya jika ingin membunuhnya karena mereka semua nggak akan bisa keluar dari gedung itu. Karena rencana keluar yang Don jelaskan kepadanya hanyalah tipuan belaka. Dan gak lama berselang, Don meloloskan diri dengan lampu yang sudah dimatikan oleh Samir. Namun apa yang dilakukan Samir diketahui oleh pasukan timnya Jabar. Dengan begitu duel pun terjadi di sana. Lalu Fardan memerintahkan tim untuk segera mencari Don. Sedangkan Don sekarang berada di sebuah ruangan untuk mengambil paket yang telah Ayesah kirim selanjutnya. Don akan segera berjalan ke ruang bawah tanah dan berenang ke dalam saluran air yang akan mengarahkannya keluar gedung. Namun Samir yang masih di dalam ruangannya menghubungi para polisi yang tanpa diketahui oleh Don. Ketika Don berhasil keluar dan bertemu dengan Samir, gak lama kemudian polisi pun segera membekuknya. Lalu Roma dan Malik juga ikut dalam penangkapan itu. Sebelumnya dibawa pergi, dia sempat mengungkapkan kekesalannya kepada Samir, dan Samir juga memberikan dorongan pada tubuhnya. Dan Fardan mencari cara untuk bisa lolos dari penangkapan polisi yang berada di luar. Dia mengancam Malik akan membunuh 25 orang staf di ZB yang berasal dan disandra olehnya. Jika helikopter untuknya kabur tidak disiapkan dalam waktu 2 jam, bahkan mereka juga membuktikan akan menembakkan ke udara. Kemudian Roma menanyakan beberapa hal penting yang perlu diketahuinya dari Samir. Malik pun ingin mengetahui di mana Don telah menyembunyikan cetakan uang tersebut, dan Don yang menjawab kalau cetakan itu nggak ada bersamanya, melainkan bersama Fardan. Lalu dipertanyakan bagaimana cara dia keluar dari dalam gedung, dan Don meminta untuk bernegosiasi dengan Tuan Diwan. Yang terhormat, akhirnya kesepakatan pun terjadi. Don dijanjikan oleh Diwan akan diberikan kekebalan hukum di negara Jerman, dan sebagai imbalannya Don akan membantu mereka menjinakkan bom dan membebaskan para sandera. Bahkan Don juga memberikan kaset yang berisi data penting untuk mengakhiri perdagangan narkoba di Eropa dan Asia. Selanjutnya mereka pun bersiap-siap untuk masuk ke dalam gedung, meskipun Arjun melarang Roma untuk ikut masuk ke dalam, namun Roma memilih untuk tidak memerdulikan peringatan Arjun. Lalu Jabar meminta Fardan untuk melupakan Don, karena jika dia kembali di sini maka dia akan membunuhnya. Setelah mereka berenang saluran air gedung, Don memimpin jalannya. 1 bom berhasil mereka jinakkan, bahkan sambil menunggu proses Don juga sempat berbincang kepada Roma. Kemudian saat mereka bertemu di sebuah pintu, Don melarang Roma untuk membukanya karena di dalam ruangan itu banyak kamera CCTV. Selanjutnya bom kedua berhasil dijinakkan, akan tetapi tim dari Jabar berhasil menemukan mereka dan akhirnya mereka harus bertarung sebelum melanjutkan perjalanannya. Sayangnya tangan Don harus terkena tembakan saat menyelamatkan Roma. Dalam istirahatnya Don menanyakan hubungan Roma dengan Arjun, lalu tanpa dijawab oleh Roma, dan Don sudah mengerti jawabannya kalau Roma tidak menyukainya. Jawaban yang sama juga berlaku untuk Don. Setelah Jabar memeriksa kembali kondisi timnya dan hasilnya tidak ada jawaban yang didapatnya, lalu Farman meminta Jabar untuk meledakkan bomnya. Namun tak ada satupun bom yang berhasil diledakkan karena semua sudah berhasil dijinakkan oleh Don. Kemudian Jabar mengambil 1 sandera wanita untuk mengancam Malik, meminta agar helikopternya disiapkan dalam waktu 5 menit. Kemudian Don mendengar percakapan mereka. Ia langsung membalas perkataan Fardan dan meminta untuk melepaskan wanita tersebut. Sebagai gantinya dia akan datang ke sana. Don juga melarang Roma, namun Roma tetap mau ikut bersama Don menemui Fardan dan Jabar. Ketika sampai di sana, Fardan meminta mereka untuk menjatuhkan senjatanya dan membuka rompi anti peluru yang mereka gunakan. Kemudian Fardan meminta Roma untuk membunuh Don dengan pistol yang dibelikan olehnya. Roma hanya menatap Don tanpa mengerakkan pistolnya karena Fardan menyadari jika ada cinta di antara mereka, maka dia menjadikannya permintaannya jauh lebih sulit. Jika dalam hitungan 3 Roma tidak menembakkan pistolnya, maka Jabar akan menembak peluru ke arah Roma sampai akhirnya Roma hanya bisa menatap bahwa peluru telah mengenai bagian perut Roma. Lalu Don hanya bisa membaringkan tubuhnya sambil menatap wajahnya. Selanjutnya, sebelum Don melakukan serangan balasan, dia meledakkan bom yang ada di dalam kendalinya. Pertarungan di antara mereka pun terjadi, namun Fardan dan Jabar dibuat sulit berkelahi dengannya. Bahkan Fardan harus mengeluarkan pisau agar lebih mudah melukai tubuhnya. Dan hasilnya Fardan pun dibuat tidak sadarkan diri. Sedangkan Jabar, dia dibunuh oleh Don dengan 1 serangan tembakan yang menyasar di leher Jabar. Setelah Don pun menghubungi Malik untuk mengkonfirmasi keadaan Fardan dan Jabar. Lalu Don meminta jika cetakan dan sanderanya ingin dibebaskan, maka surat kekebalan hukumnya harus sudah disiapkan dan dihantarkan ke dalam, yaitu oleh Samir, karena Don ingin melihat wajahnya untuk terakhir kalinya.
Akhirnya Samir bersama satu polisi masuk menemui Don. Ketika Samir di dalam, Don mengancam Samir untuk membunuhnya. Namun Samir pun malah menantang tujuan Don. Selanjutnya Don membawa Roma keluar dari gedung itu, namun Don masih harus ditahan oleh Malik selesai memeriksa kasetnya. Sebelum dirinya pergi, pandangan Don tidak pernah bisa lepas dari wajah Roma dan Samir. Selanjutnya, Diwan meminta untuk membawa cetakannya karena dialah orang yang bertanggung jawab atas kerusakan alat itu. Lalu ketika Malik memeriksa kasetnya, dia dikejutkan dengan video Diwan bersama asing Hania yang sengaja dimasukkan juga oleh Don di dalam kaset itu. Keesokan harinya, hal lain harus terjadi pada Diwan. Saat sedang di jalan, tiba-tiba mobilnya meledak yang mengakibatkan rumahnya mendapat kiriman paket dari Don. Kemudian gak lama berselang, Don menghubunginya dan mengkonfirmasi jika dia telah mengirim hadiah untuk Samir. Kemudian di sebuah jembatan yang panjang, Don melaju dengan motornya menemui Aisyah yang sudah menantinya. Kedatangan Don disambut dengan pelukan hangat dari Aisyah dan Samir pun juga ada di dalam untuk menemui Don. Jadi guys, semua rencana Don untuk menipu dimulai dari pertemuan pertamanya dengan Samir. Don meminta Samir untuk sengaja menyerahkannya kepada polisi. Lalu Don memberikan kaset yang berisi data penting untuk dia masukkan ke dalam tas yang akan dia ambil oleh polisi. Selanjutnya, tanpa disadari oleh Fardan, cetakan uangnya yang asli masih berada di dalam tas yang Don bawa. Kemudian Don menyembunyikannya cetakan di sebuah kardus pengiriman yang telah Don siapkan di dalam gedung BCD. Semua orang mengira percetakan uang itu hancur dalam meledakan bersama Diwan, tapi sebenarnya adalah cetakan uang aslinya ada pada Don, karena ia juga memasang bom pada mobil Diwan untuk mengelabui mereka semua. Sekarang musuh-musuh Don sudah mati dan berada di penjara. Polisi Jerman juga tidak lagi memiliki tuduhan padanya dan akhirnya Don telah berhasil menjadi orang yang sangat bebas. Namun Aisyah ternyata cemburu kepada Roma karena Don menyelamatkan Roma. Namun bagi Don itu sebagai kebiasaan buruk yang sangat sulit untuk dikalahkan. Dan yang terpenting baginya adalah sekarang mereka akan menjadi orang yang kaya raya. Dan satu hal lagi, bukan hanya sulit menangkap Don, tetapi sangatlah mustahil. Lalu film pun berakhir. Gimana? Seru banget kan filmnya? Jadi film ini tidak membuat kita bosan, tapi buat kita terheran-heran dengan aksi yang tidak terduga gitu. Dramanya juga tak terlalu banyak picisannya gitu, dan keseluruhan filmnya ini cukup menghibur, apalagi sambil melihat kenyamanan Raja Bollywood. Seperti biasa ya sayang, kalau suka like dan komen kalau ada kesalahan, dan jangan lupa untuk subscribe kalau masih mau dengerin ocehan dari akunya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.